Halo, Shalom, kawan-kawan semua, gimana kabarnya hari ini? Kami harap Anda dalam keadaan sehat, ya. Kali ini kita akan melanjutkan sesi atau mungkin part kedua ya, bagian kedua dari tayangan kita yang kemarin. Nah, kali ini kita akan membahas atau barangkali mendiskusikankah atau apalah bahasanya terkait masih sekaitan dengan antara olahraga dan olah rohani. Kali ini kita akan secara khusus mendiskusikan atau membahas terkait olahraga. Ya, nah kawan-kawan semua pernah tak mendengar istilah kesehatan itu adalah mahal harganya? Kalau misalnya kita tidak sehat, sulit melakukan segala aktivitas, termasuk ya kaitannya dengan olah rohani nantinya. Nah, oke. Dalam melakukan aktivitas olahraga, memang ada hal yang perlu kita perhatikan, ya. Kalau dalam istilahnya dalam yang biasa dibahasakan profesional, praktisi olahraga yang selama ini mungkin kita dengar atau searching, ya, kalau misalnya melakukan aktivitas olahraga itu memang harus bertahap. Nah, semisal secara umum aktivitas olahraga biasanya dibagi dalam tahap-tahap. Ya, kalau misalnya kita bagi ada 3 tahap. Misalnya kalau kita mau melakukan aktivitas lari, yang ringan-ringan misalnya yang lari, ya, kita akan melakukan pertama dulu namanya pemanasan atau warm up, ya. Kemudian yang kedua masuk dalam latihan intinya atau kegiatan utamanya. Kemudian yang ketiga tentunya ada namanya pendinginan. Nah, begitu pun aktivitas olahraga yang lain. Ya, kalau misalnya Anda yang suka, teman-teman yang suka kegiatan bulu tangkis, ya, pasti ada namanya pemanasan dulu, ya, sebelum masuk dalam permainan inti atau permainan di lapangan langsung, pasti pemanasan dulu. Pemanasan, setelah itu baru kegiatan inti atau permainannya. Yang ketiga, setelah permainan selesai, masuk dalam pendinginan atau peregangan. Itu yang tahapan-tahapan yang secara umum, teman-teman. Nah, kalau saya boleh tambahkan, dalam kegiatan sebelum masuk kegiatan rutinitas olahraga kita, ada satu yang sebenarnya hal yang paling penting, yaitu niat. Nah, kalau teman-teman tidak punya niat, mustahil melakukan kegiatan itu. Jadi itu yang menurut saya, itu yang harus kita bangun. Pertama, niatkan dulu untuk kegiatan olahraga. Setelah itu masuk dalam tahapan olahraganya sendiri, pemanasan, ya, masuk kegiatan inti, kemudian pertegangan atau pendinginan. Nah, dari semua kegiatan itu ada juga yang paling penting lagi. Ternyata banyak yang paling pentingnya, ya, yaitu pemulihan. Setelah melakukan segala aktivitas kegiatan olahraga kita, kegiatan terakhir ada namanya pemulihan, yaitu tentunya dibarengi dengan rehidrasi dan nutrisi. Ya, nutrisi tentunya yang makanan harus dibarengi dengan makanan yang bergizi supaya aktivitas olahraga yang kita lakukan itu terbangun kembali setelah memasukkan nutrisi yang sehat tentunya. Jangan yang asal-asal. Jangan misalnya habis olahraga ngambat gorengan atau beli gorengan lagi. Wah, sebenarnya agak keliru. Tapi ya kadang-kadang kita juga saking mungkin laparnya atau bagaimana, ya, hal seperti itu jadi dilupakan. Sebisa mungkin hindari makanan yang kurang sehat, ya. Tapi ya sekali-sekali saya kira tidak masalah. Yang penting terukur. Itu. Kemudian setelah makan nutrisi, diharapkan ada istirahat. Jangan sampai kita karena terpacu emosi semangatnya luar biasa, ya, olahraganya rutin sudah diporsir setiap hari
7 hari dalam seminggu itu kan diporsir terus, tidak ada istirahat. Itu juga salah. Hal ini yang penting kita lakukan, ada istirahat. Kalau sudah mengatur waktu dalam 1 minggu misalnya 3 kali seminggu kegiatan olahraganya. Ya. Kalau profesional ya mungkin setiap hari ya, tapi kita yang mungkin sebagai pemula bolehlah 3 kali seminggu, tapi konsisten. Ya. Kegiatan olahraga kita harus konsisten. Itu yang teman-teman harus perhatikan dalam kegiatan berolahraga. Ya, kalau boleh saya ulangi. Pertama, perhatikan niat dulu. Mungkin sudah masuk kesimpulan ya. Kesimpulannya seperti itu. Pertama, niatkan dulu untuk kegiatan olahraganya supaya kegiatan kita betul-betul bisa dilakukan secara rutin. Kemudian, dalam kegiatan olahraga kita adakan tahapan-tahapan pemanasan, kemudian masuk dalam kegiatan intinya, kemudian pendinginan atau cooling down atau peregangan. Setelah itu perhatikan nutrisi, ya, makanlah makanan yang sehat, kemudian istirahat yang cukup. Nah, itu barangkali yang bisa kita sampaikan hari ini. Dan ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju gaya hidup yang sehat membawa kita lebih dapat menuju kesejahteraan yang utuh. Ya, itu yang kami bisa sampaikan, teman-teman. Tetap berolahraga, tetap sehat, dan tetap bersyukur. Shalom.